Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perwilayahan hewan di muka bumi, fauna kepulauan Indonesia, suaka marga satwa dan cagar alam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perwilayahan hewan di muka bumi. Menurut Alfred Rowland Wallace, pengelompokan persebaran fauna di dunia dibagi menjadi 6 wilayah. Yang pertama yaitu zona Australis Santing, yaitu wilayah yang mencakup Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau di sekitarnya. Fauna di sini seperti burung cendrawasih, kasuari, kakak tua, dan kelompok reptil seperti buaya, kura-kura, dan ular piton. Yang kedua yaitu zona Ethiopian Santing, yaitu wilayah benua Afrika dan sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan Australia Barat. Hewannya seperti gajah Afrika, badak Afrika, gorila, jerapah, mamalia seperti zebra, kijang dan singa dan lainnya. Yang ketiga yaitu zona Nearctic Santing, wilayahnya seperti Amerika Serikat, Amerika Utara, daerah Kutub Utara, dan Greenland. Hewannya yaitu kalkun liar, tikus berkantung, bison, muson, serta domba gunung. Yang keempat itu wilayah Nearctic Santing, kawasannya itu Amerika Selatan dan sebagian besar Meksiko. Hewannya yaitu monyet, terenggiling, reptil seperti buaya, ular, kadal, burung, dan ada jenis kelelawar, salah satunya yaitu kelelawar penghisap darah. Untuk yang kelima yaitu zona Asiatic Santing, yaitu wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Ini merupakan Indonesia bagian barat. Wilayahnya seperti hewannya seperti harimau, orangutan, rusa, banteng, badak bercula satu. Yang keenam itu wilayah Palearktik Santing, menutupi seluruh benua Eropa, Rusia, daerah Kutub Utara, sampai Gunung Himalaya dan sampai ke Jepang. Faunanya yaitu unta Afrika Utara, binatang kutub seperti kucing, rusa, beruang kutub, dan seperti kelinci, anjing, serta hewan lainnya. Fauna Kepulauan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara terbesar yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Fauna Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi karena wilayahnya yang luas berbentuk kepulauan tropis. Keanekaragaman yang tinggi disebabkan oleh garis Wallace membagi Indonesia menjadi 2 area, zona geografi Asia yang dipengaruhi oleh fauna Asia dan zona geografi Australia dipengaruhi oleh fauna Australia. Asal fauna Indonesia sunting. Garis Wallace membagi fauna Indonesia ke 2 kategori. Asal mula fauna Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi di benua Asia dan Australia. Pada zaman purba, Pulau Irian tergabung dengan benua Australia. 2. Hugaciosylum sunting, nama dari benua Australia untuk sebagai landasan benua Australia yang akan dibentuk dari batuan yang umurnya muda yang kurang dari 2 jutaan. Benua Australia membentuk super benua yang dinamakan super benua selatan Gondwana. Super benua ini mulai terpecah 140 juta tahun yang lalu. Dan daerah New Guinea yang dikenal sebagai Sahur bergerak menuju Khatulistiwa. Pada abad ke-19, Alfred Russel Wallace mengusulkan ide tentang garis Wallace yang merupakan satu garis imajiner yang membagi kepulauan Indonesia ke dalam 2 daerah geografis Asia dan daerah geografis Australia. Garis tersebut ditarik melalui Kepulauan Melayu di antara Kalimantan, Borneo, dan Sulawesi, dan di antara Bali dan Lombok. Suaka marga satwa. 1. Pengertian suaka marga satwa. Suaka marga satwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
tahun 1990 ada sebuah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Sementara definisi singkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suaka margasatwa adalah cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi binatang liar di dalamnya. Suaka margasatwa merupakan aset negara yang dilindungi. Maka dari itu, ada peraturan khusus yang dibentuk untuk mengikat, menetapkan dan menentukan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kawasan ini. Adapun peraturan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 2. Tujuan pembentukan. Sama halnya dengan cagar alam, kawasan suaka margasatwa dibentuk dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan pembentukan kawasan konservasi ini adalah sebagai berikut. Kawasan Pelestarian Alam. 2. Tujuan pembentukan. Sama halnya dengan cagar alam, kawasan suaka margasatwa dibentuk dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan pembentukan kawasan konservasi ini adalah sebagai berikut. 1. Melindungi satwa dari ancaman perburuan. 2. Melestarikan satwa agar bisa bertahan hidup sesuai habitat asli. 3. Mengembangbiakkan satwa tertentu agar tidak punah. 4. Sebagai tempat konservasi hewan. 5. Melindungi ekosistem tertentu secara keseluruhan. 6. Sebagai sarana penelitian. 7. Sebagai sarana ilmu pengetahuan dan pendidikan. 8. Menunjang budidaya dan rekreasi. 9. Merupakan aset negara dan sektor pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dila. Manfaat pembentukan salah satu jenis hutan konversi. Ini adalah sebagai berikut. Yang A. Jaminan hidup merdeka bagi satwa-satwa tertentu. Dan B. Sebagai rumah bagi satwa. C. Keselamatan terhadap berburu liar dapat terjamin. D. Kontrol terhadap satu spesies hewan jauh lebih baik dengan adanya pembatasan ruang yang sudah ditentukan. D. Dapat digunakan untuk sarana wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penelitian. F. Menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. G. Hasil penelitian populasi dapat digunakan untuk menentukan strategi konservasi. Yang karakteristik. Indonesia memiliki berbagai kawasan sebagai tempat untuk hidup, mengenal hewan-hewan yang ada di sekeliling kita. Sebagai tempat konservasi satwa tertentu, suaka margasatwa juga memiliki karakteristik tertentu. Yang A. Sisi geografis karakteristik suaka margasatwa. Yang B. Sisi iklim suaka margasatwa. Dan C. Sisi hidrologis. D. Sisi geologis. Dan E. Sisi sosial ekonomi. F. Bentuk hutan. Dan G. Ekosistem hutan suaka margasatwa. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Baiklah, saya Rizky Ilham akan melanjutkan pembahasan dari kelompok saya. Yang akan saya bahas yaitu tentang cagar alam. Apakah cagar alam itu? Cagar alam adalah sebuah tanah, lahan, ataupun hutan yang dijadikan sebagai kawasan konservasi. Kawasan ini diperuntukkan untuk melindungi dan membudidayakan flora dan fauna yang hampir mengalami kepunahan. Cagar alam merupakan suatu kawasan suaka alam karena keadaannya alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan
satwa dan ekosistemnya, ataupun ekosistemnya tertentu yang perlu dilindungi dan yang perlu mengalami perkembangan secara langsung yang alami. Cagar alam dibangun pada habitat yang asli. Dengan kata lain, cagar alam termasuk dalam metode institu. Metode institu adalah metode konservasi yang dilakukan secara alami. Sebagai kawasan konservasi, cagar alam juga dipakai untuk dunia ilmu pengetahuan, di mana para ilmuwan dapat mempelajari dan mengetahui jenis-jenis fauna dan flora yang dilindungi, ataupun jenis flora dan fauna yang langka. Karena diperuntukkan sebagai kawasan konservasi, cagar alam dilarang dijadikan sebagai tempat wisata. Hal ini disebut karena cagar alam adalah sebuah ekosistem, di mana cagar alam ini memiliki 5 syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang pertama yaitu memiliki ekosistem yang baik ataupun memiliki ekosistem yang unik. 2. Terdapat jenis fauna dan flora yang dilindungi. 3. Ekosistem belum mengalami kerusakan parah ataupun belum mengalami kerusakan. 4. Ekosistem masih bersifat alami. Dan yang kelima yaitu memiliki luas yang cukup. Itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam cagar alam. Di Indonesia sendiri sebagai negara yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, memiliki banyak jenis fauna dan flora. Beberapa jenis fauna dan flora di Indonesia dianggap langka ataupun punah. Oleh karena itu, Indonesia sendiri memiliki banyak cagar alam yang tersebar di Indonesia. Total yang dihitung semua cagar alam yang ada di Indonesia itu 237 cagar alam yang ada di Indonesia yang telah tersebar. Beberapa contoh cagar alam yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya Bukit Kelam yang ada di Kalimantan Barat. Yang dilindungi adalah pohon meranti, anggrek, dan bangernis. Yang kedua itu Arjunis yang ada di Jawa Timur. Yang dilindungi di Arjunis ini adalah hutan alpina dan hutan cemara. Yang ketiga yaitu Krakatau di Selat Sunda. Di Selat Sunda ini yang dilindungi adalah jenis jamur dan paku-pakuan. Dan yang keempat itu Rafflesia yang berada di Bengkulu. Yang dilindungi di Bengkulu adalah terumbu karang, dan yang terakhir adalah yaitu taman laut yang berada di Maluku. Taman laut yang dilindungi di Maluku adalah terumbu karang ataupun terumbu karang. Nah, Baiklah, saya Sarli Dewi Fani Barodaulay akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu yang kedua, karakteristik cagar alam. Sebagaimana suaka alam lainnya, cagar alam juga memiliki karakteristik yang khas di dalamnya. Karakteristik cagar alam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan dan ekosistem. Yang kedua, mewakili formasi dari biota tertentu dan unit penyusunnya. Yang ketiga, mempunyai kondisi alam yang alami dan belum terganggu oleh campur tangan manusia. Yang keempat, mempunyai komunitas tumbuh-tumbuhan dan ekosistem yang langka ataupun keberadaannya hampir punah. Yang kelima, mempunyai ciri khas potensi, sehingga menjadi contoh bagi ekosistem yang akan keberadaannya membutuhkan upaya pelestarian dan perlindungan. Yang keenam, luasnya cukup dalam bentuk tertentu, yang nantinya akan mendukung pengelolaan dan menjamin kelangsungan ekologis secara alami. Kemudian yang ketiga, tujuan cagar alam. Cagar alam dibentuk untuk memenuhi manfaat dan fungsi tertentu bagi tumbuhan itu sendiri maupun bagi pemerintah serta masyarakat. Tujuan dibentuknya cagar alam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cagar alam dibentuk karena tujuan pelestarian tanaman yang hampir langka dan mendekati kepunahan. Hal ini bisa dilatar belakangi dengan kerusakan lingkungan. Jika pelestarian tersebut terjaga kealamiannya hingga kelak, maka anak cucu kita dapat menyaksikan secara langsung dari jenis tanaman tersebut. Yang kedua, menjaga kesuburan tanah dan menguji unsur hara tanah. Pembentukan cagar alam tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga kesuburan dalam lapisan tanah.
Dengan ditanami beberapa jenis tanaman akan dapat terjaga kesuburannya, karena tanah akan terus bekerja menghidupi tanaman secara alami. Selain itu, untuk menjaga kesuburan tanah, pengadaan cagar alam juga berguna untuk menguji unsur hara, apakah yang terdapat di dalam tanah. Semakin subur tanaman yang dilestarikan, maka kawasan cagar alam tersebut memiliki unsur tanah yang cukup tinggi. Yang ketiga, mengatur proses sirkulasi air. Tanaman memiliki sifat alamiah, yaitu menyerap air yang berada di dalam tanah. Lalu air tersebut akan diolah tanaman dalam proses fotosintesis yang akhirnya menjadi oksigen. Proses fotosintesis dapat dikategorikan sebagai wujud penguapan. Air yang menguap menjadi udara akan menjadi awan yang terkandung air, lalu diturunkan kembali ke permukaan bumi dalam wujud presipitasi air hujan. Peristiwa ini adalah maksud dari pengaturan kelancaran sirkulasi air pada tujuan pembuatan cagar alam. Yang keempat, dijadikannya tempat wisata. Keberadaan cagar alam juga memiliki fungsi yang tinggi untuk kebutuhan rekreasi masyarakat. Hadirnya tanaman yang berasal dari berbagai negara dan tanaman yang langka menambah minat masyarakat untuk melakukan rekreasi di daerah cagar alam. Yang kelima, sebagai pemasukan negara. Cagar alam juga berfungsi sebagai jalan untuk menambah pemasukan dan devisa negara. Dengan banyaknya turis asing yang berkunjung ke kawasan cagar alam, akan dikenakan tarif berlebih yang berguna masuk ke dalam devisa negara. Yang keenam, dijadikannya tempat penelitian. Pembentukan kawasan konservasi cagar alam dapat menjadi suatu tempat penelitian untuk pengembangan teori. Cagar alam cocok untuk dijadikan tempat penelitian karena banyaknya objek penelitian yang terdapat di suatu kawasan cagar alam seperti kandungan unsur hara tanah dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai perwilayahan hewan di muka bumi fauna Kepulauan Indonesia, suaka marga satwa dan cagar alam. Lebih dan kurang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.